Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh kasih karunia dan anugerah Tuhan, hari ini kita masih ketemu. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat ya. Kita menerima banyak berita positif mengenai COVID-19, kondisi semakin membaik ya. Kita berdoa ini akan terus bertahan dan grafiknya semakin hari semakin landai, semakin menurun. Ya, terima kasih semua karena anugerah dan Tuhan baik. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa waktu itu berjalan begitu cepat ya. Sangat luar biasa cepatnya, tanpa terasa hari ini sudah Sabtu lagi. Dan besok kita ada ibadah online di GBI Rock Fluid jam 10 hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 ya. Jam 10 di YouTube channel GBI Rock Fluid. Saya mau reminding Anda untuk tetap mengundang Anda ibadah online ya, masing-masing di rumah. Saya minta maaf sebesar-besarnya karena rencana dan target hari besok untuk ibadah onsite dan live streaming tidak bisa kita lakukan karena berbagai kendala di teknis dan lain sebagainya. Saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa dan berharap minggu depan ya kita bisa benar-benar laksanakan ibadah onsite ya. Saudara yang bisa hadir saja, yang benar-benar sehat, yang benar-benar tidak khawatir dan benar-benar percaya bahwa bisa menjaga protokol dengan baik, jaga kesehatan dengan baik. Saudara, saya undang untuk hadir di GBI Rock Fluid Clover Tower minggu depan ya. Minggu ini, besok masih ibadah online jam 10 pagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa YouTube channel GBI Rock Fluid ya. Thank you. Kita minggu ini dilayani secara istimewa. Minggu pertama saudara akan diberkati dengan firman Tuhan dari pendeta muda Nancy Limantono yang sudah kita kenal baik ya, istri gembala senior kita pendeta Roni Daud Simeon ya, dengan tema tegar di musim yang sulit ini, tegar di musim sukar. Saudara akan diberkati dengan luar biasa dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Nancy. Jangan lupa catat jam dan waktunya. Usahakan bisa ibadah online dengan tepat waktu supaya saudara diberkati dengan firman Tuhan, juga dengan praise and worship yang sudah dipersiapkan dengan luar biasa oleh home band tim prophetic GBI Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, masih di dalam bagaimana nurturing, menumbuh kembangkan anak-anak kita, our next generation. Kita harus tahu kita berada dalam zaman apa. Pada akhir zaman akan ada masa yang sukar. 2 Timotius 3 menjelaskan salah satu yang menurut saya adalah yang sangat dan paling sukar bukan yang di luar kita, tapi yang di dalam rumah kita. Di sana dikatakan disobedient to parents. Tidak tunduk, tidak menurut, tidak hormat, tidak menghargai orang tua. Karena itu sebelum yaitu peperangan rohani dalam Efesus pasal 6. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Maka diaturlah oleh Rasul Paulus di dalam ayat pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Terjemahnya kurang bagus. Karena bahasa Inggris, for this is right. Hormatilah ayahmu dan ibumu.
Honor di sini bukan lagi yaitu cuma taat tapi menghormati. Ini satu perintah yang penting seperti nyata janji ini. Apa janjinya? Apa rewardnya? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Karena itu waktu saya ada di rumah sakit, nomor satu saya periksa hubungan saya dengan Bapak Sorgawi, ya, Bapak Jasmani sudah tidak ada ibu saya, ada Bapak Rohani saya. Apakah saya menghormati mereka atau tidak? Karena itu menentukan apakah saya akan berbahagia dan dipanjangkan, dilanjutkan umur saya di bumi. Dan seperti Anda sudah dengar, cuma dalam 3 hari secara ajaib, I was recovered. Langsung swab test pertama negatif, lalu kemudian hari yang kelima juga swab test kedua juga nyatakan negatif. Ternyata kalau kita itu menurut firman Tuhan ada reward. Tapi kalau melanggar firman Tuhan, yang datang bukan berkat, melainkan kutuk. Masih ingat apa yang terjadi pada keluarga pada Nuh? Karena itu sudahlah, jangan pikirkan yang di luar, periksa yang di dalam. Saya melayani Tuhan 41 tahun ini. Maka saudaraku saya bisa berkata dengan sangat jelas bahwa banyak orang tidak berbahagia sederhana. Periksa hubungannya dengan otoritasnya. Dan yang bukan yang paling jauh, kalau tidak bisa menghormati yang kelihatan, bagaimana yang tidak kelihatan. Nah, saya dalam satu seri selama bulan ini akan mengajarkan anak-anak yang berbahagia dan panjang umur karena menghormati orang tuanya. Di dalam hidup saya mengeterapkan ini dan bagaimana saya belum dikarunia anak secara jasmani, tapi dikarunia anak-anak rohani. Tetapi Tuhan izinkan saya memelihara orang tua saya. Mulai dari ayah masih ada, ayah dan ayah mertua. Sekarang ada ibu saya, ibu mertua saya. Dan tadinya ada 2 tante saya yang lain. Kakak dan adik dari ibu saya. Yang semuanya ada di rumah. Dan seminggu lagi saya akan memperingati ulang tahun ibu saya ke-98. Beliau panjang umur dan saya juga dipanjang umurkan di bumi. Dan ini perintah. Ingat apa yang saya ajarkan dalam bulan yang lalu. Ada tunduk, ada taat, ada hormat. Tunduk, taat, hormat. Karena perintah ini bukan anjuran, ini bukan nasihat. Mau diberkati, mau panjang umur, hormati orang tuamu. Tuhan memberkati kita semua. Ada banyak hal yang baik dari Amerika, tapi ada yang buruk. Yang buruknya apa? Diajarkan tidak menghormati orang tua. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Bumi dan langit akan berlalu, firman Tuhan. Janji Tuhan dan hukum-hukum Tuhan tetap berlaku. Honor your father and mother. Supaya berbahagia engkau. Berbahagia engkau warga kerajaan dan panjang umurmu di bumi. God bless you. Ini kunci kerajaan sorga. Terimalah. Amin. Haleluya, shalom saudara semua. Saya percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kita. Amin. Dan saat ini mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Dia. Yang terbaik hanya bagi Yesus. Yeay. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Begitu besar, yes. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yo, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur. Semuanya bersama, ku tak akan berhenti
syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Satu kerinduan kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagimu Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus, sebab Engkaulah Alfa dan Omega. You are Alpha and Omega. We worship you. You are Lord, you are worthy. You are worthy to be praised. You are Alpha, you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Worship you. We worship you. Yes, Lord. You are worthy to be praised. Yeah. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. Oh, yeah. Yes, God. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. Worship, we worship, yeah. Oh, you are worthy to
the glory. Worship. We worship you, Lord. We worship. We worship you, Lord. Yeah. Worship you, Lord. We worship you, Lord. Sebab Kau layak. Yesus, Yesus, hanya Kau yang layak, hanya Kau saja. Biar segala pujian, kemuliaan hanya bagimu, hanya bagi Yesus. Yeah, you are worthy to be praised. We gave you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sepenuh hati kita, give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Tuhan Yesus, kami percaya janji-Mu dalam hidup kami itu ya dan amin. Karena Engkau Allah yang gak pernah sekali mengingkar janji. Bahkan kami percaya yang Kau janjikan itu selalu yang terbaik bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami menantikan janji-Mu digenapi bagi kami. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku. Ku
firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Kami yakin, yes, seturut kasih-Nya bagiku. Oh, yang ku tahu Tuhan, Dia kerjakan firman-Nya bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Shalom warga kerajaan Allah di Rock Fluid. Siang hari ini kita akan membahas tentang tegar di masa sukar. Karena hari-hari ini kita semua tidak bisa dipungkirin mengalami masa-masa yang sukar bisa dikatakan. Bukan hanya karena COVID-nya saja, tapi karena dampak yang disebabkan oleh COVID tersebut melebar kemana-mana. Bicara tentang ekonomi, bicara tentang perceraian, bicara tentang pelayanan, bicara tentang depresi, begitu banyak dampaknya. Ternyata firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita hal-hal tersebut supaya kita berjaga-jaga. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi sudah diperingatkan. Bahasa yang sukar di sini, bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah kalepos, yang artinya membahayakan, yang artinya menyusahkan. Dan inilah keadaan saat-saat itu, di mana kita semua mengalami susah, mengalami keadaan bahaya. Kita keluar pakai masker, harus cuci tangan, karena kita apa? Waspada terhadap bahaya. Tapi firman Tuhan selanjutnya di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Firman Tuhan di sini dikatakan telah engkau terima. Jadi kita diperingatkan untuk waspada, tapi di sisi lain kita sudah dibekali dengan kebenaran. Kebenaran itu bukan jauh, tapi firman Tuhan berkata, kebenaran itu sudah kita terima. Di mana? Di dalam hati kita. Firman itu di dalam hati kita, memberi kekuatan buat setiap kita, Bapak Ibu. Mari kita lihat lanjut lagi apa yang akan kita pelajari. Bahwa kehidupan itu penuh misteri, bukan? Kalau kita lihat, there are questions in life we can never answer. Ada banyak kehidupan yang kita sendiri tidak bisa menjawabnya. Para ahli bahkan sekarang mengunjungi dari WHO ke Wuhan untuk mencari apa? Asal mula dari COVID ini. Tapi sampai saat ini pun belum diketahui dari mana asal mulanya. Ada pula yang mengatakan bahwa ini konspirasi, baik dari Amerika, baik dari Cina, dari manapun juga katakanlah. Tapi sampai saat ini pun semua belum bisa menjawab. Ada banyak hal
dalam kehidupan yang tidak kita bisa jawab. Ada banyak hal juga dalam kehidupan yang tidak bisa kita rubah. Katakanlah kita pakai mesin waktu mau mundur. Terus kemudian kita mau meniadakan COVID. Bisakah hal tersebut terjadi? Nggak bisa. Ada hal-hal yang tidak bisa juga kita kontrol. Kita lahir dengan gender perempuan, dengan gender laki-laki, dengan golongan darah tertentu, dari orang tua siapa, itu bukan kontrol kita, itu semua kedaulatan Tuhan. Juga ada hal-hal yang kita nggak bisa berhentikan dengan kemampuan ataupun kekuatan kita. Dari sini kita belajar bahwa ada memang dalam kehidupan ini, there are things only God can do, let God be God. Ada yang memang bagian Tuhan. Dan there are things only God knows. It's okay to people say, I don't know. Bahkan seorang dosen pun, bahkan sampai seorang profesor pun, ada bagian-bagian yang kita akan berkata, I don't know, karena kita memang benar-benar tidak mengerti. Dan dari sini kita belajar, know your limit, ketahui batasan-batasanmu. Tapi saya mau kasih ayat ini buat setiap kita. Di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-22 dikatakan bahwa selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim. Apa dikatakan? Menabur dan menuai. Dari sini kita belajar bahwa musim itu selalu berganti. Ada kalanya kita harus menabur. Tapi jangan khawatir, ada kalanya juga kita akan menuai. Ada dingin, ada panas, ada kemarau, ada hujan, ada siang dan malam. Hidup itu selalu berubah, musim selalu berubah. Dan masalah pun jangan terpaku pada masalahnya, karena Tuhan akan membuat itu berubah. Life must go on, kita harus berjalan terus. Dan firman Tuhan berkata juga dalam Amsal 10 ayat yang ke-28 dikatakan harapan orang benar mendatangkan sukacita. Mari kita terus berjalan, karena kita tahu musim akan berubah. Tapi mari lihat data-data yang saya sajikan, dampak dari COVID ini adalah hal-hal yang berikut ini. Di Bandung pada bulan Juni 2020 kemarin terdapat lebih dari 1.000 gugatan perceraian. Di Surabaya pada bulan Juli kemarin terdapat lebih dari 1.000 gugatan perceraian. Dan juga di Bandar Lampung pada bulan Januari sampai Juni kemarin lebih dari 6.000 gugatan perceraian. Bahkan di Semarang 300% kenaikan dari gugatan perceraian. Dan fakta membuktikan banyak pihak penggugat adalah pihak istri. Dan ini masa-masa yang sulit, masa-masa dampak dari COVID yang luar biasa. Tapi mari pada saat ini kita belajar apa yang harus kita lakukan. Selain kita pegang bahwa musim akan berubah. Yang pertama, mari kita pelajarin dan ini sebagai bekal buat setiap kita. Mari kita lakukan supaya kita kuat dan tegar di masa yang sukar ini, di masa kalepos ini. Yang pertama adalah kuasai pikiran kita. Kenapa saya tempatkan ini di posisi pertama? Karena peperangan yang paling dahsyat itu adalah di pikiran kita. Pikiran kita adalah medan peperangan, medan pertempuran yang paling sengit. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Dikatakan senantiasa sadar. Begitu seseorang sadar, firman Tuhan bilang jangan kemudian kita nggak santai-santai lagi. Tapi firman Tuhan dilanjutkan, berjaga-jagalah. Karena apa? Lawanmu si iblis itu selalu berjalan keliling. Jadi iblis bukan santai-santai, tapi dia agresif, dia berjalan keliling. Ngapain? Apakah dia kia-kia cari kuliner, ataukah cari spot foto yang bagus untuk upload di Instagram iblis, ataukah dia mau cari yang sesuatu yang indah? Bukan. Firman Tuhan berkata, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau ada kata dapat, berarti juga ada yang tidak dapat. Tergantung siapakah bisa ditelan atau tidak ditelan, bukan tergantung Tuhan atau tergantung iblis, itu tergantung kita sendiri. Kalau kita berjaga-jaga, kita akan bisa melewati itu semua. Nah, apa yang menjadi pemasok buat kita? Seringkali yang menjadi pemasok adalah mata kita. Ketika mata kita terus membaca berita-berita, telinga kita
Ketika telinga kita terus mendengar berita-berita tentang kematian, si ini meninggal, si ini bangkrut, si ini sakit, si ini cerai, si ini depresi, si ini bla bla bla, pelayanannya mengalami penurunan. Ketika kita terus-menerus membaca dan mendengar berita-berita tersebut, bahkan seringkali tanpa kita sadar kita mengizinkan kita juga mendengar dan melihat berita-berita hoax. Nah, itulah yang terjadi. Iblis sedang melancarkan serangan lewat pikiran kita. Dari mana? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi Bapak Ibu, waspadalah dengan panca indera yang menjadi input kita. Yaitu apa? Mata dan telinga kita. Kita harus menyaring segala sesuatu yang masuk. Sehingga kita tetap sadar dan berjaga-jaga. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kemudian di dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mungkin kalau mata kita sudah terlanjur memberi informasi yang keliru atau yang melemahkan, dan telinga kita sudah terlanjur memberi informasi yang melemahkan, dan masuk ke dalam pikiran kita, diproses dalam pikiran kita, kemudian pikiran kita sedang berperang. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam 2 Korintus 10 tadi dikatakan, tawan pikiran kita Bapak Ibu kepada pikiran Kristus. Kita yang harus berperang, kita yang harus mengalahkan pikiran tersebut. Jadi supaya kita bisa bertahan melewati masa-masa sukar, melewati kalepos. Yang pertama adalah, ayo kita kuasai pikiran kita. Kita yang pegang kendali. Dan gimana kita caranya mengarahkan pikiran kita? Seperti ini Bapak Ibu, yuk sekarang kita arahkan pikiran kita fokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin masuk di tahun 2021, kita akan berpikir tidak ada hal yang bisa disyukuri di tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin setiap kita punya planning, punya strategi, baik untuk pelayanan, baik untuk bisnis kita. Tapi apa yang terjadi masuk tahun 2021 kami benar-benar tidak bisa meraba, memprediksi apapun juga. Tidak ada hal yang bisa disyukuri, gimana bisa mengalahkan pikiran. Sedangkan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami semua adalah hal-hal yang meruntuhkan iman kita. Apa yang harus kita lakukan ketika keadaan tidak mungkin dan tidak ada hal yang disyukurin? Yang harus dilakukan adalah ingat kebaikan Tuhan. Untuk hal yang belum ada saat ini disyukuri, tapi banyak hal yang kita lewati, yang banyak kita syukurin, yang sudah pernah kita jalani bersama Tuhan. Saya mau menceritakan suatu kisah di dalam Injil Markus ketika Yesus selesai memberi makan 4.000 orang laki-laki. Kalau 4.000 laki-laki itu bersama anak istri bisa lebih dari 10.000 Bapak Ibu. Katakanlah 10.000, karena kami katakan bersama istrinya dan bersama anaknya. Setelah Yesus selesai memberi makan 4.000 laki-laki tersebut, Yesus bersama murid-muridnya ketemu orang Farisi di dalam Markus pasal yang ke-8, ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Ketika itu orang Farisi bertanya jawab dengan Yesus, tapi tujuannya untuk menjebak dan meminta tanda. Nah, rupanya pada kejadian tersebut murid-murid tidak sedang mendengarkan pembicaraan antara Yesus dan orang Farisi tersebut. Karena apa? Karena murid-muridnya rupanya ada perbincangan sendiri. Perbincangan apa? Mereka bilang, waduh kita lupa bawa perbekalan. Yang ada pada kita cuma tinggal 1 potong roti. Sedangkan Yesus masih ngomong-ngomong sama orang Farisi yang meminta tanda tersebut. Selesai Yesus ngomong sama orang Farisi tersebut, Yesus beralih pandang kepada murid-muridnya. Dia berkata seperti ini. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Tapi beda pola pikir. Pola pikirnya murid-murid, saya bacakan ayatnya, di situ dikatakan, lalu mereka berpikir-pikir. Sekali lagi di dalam Markus 8, lalu muridnya berpikir-pikir. Ini lagi kan, masuk dalam pikiran. Dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak punya roti.
Pola pikir Yesus, hati-hati kamu sama orang Farisi. Pola pikir murid-murid, di mana seharusnya terjadi peperangan di dalam pikiran. Mereka yang memikirkan adalah hal yang saat ini, di mana tidak ada makanan, di mana bakal kekurangan. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, pola pikir kita, aduh nanti uang kami sudah habis. Gimana cara bayar uang sekolah anak, kontrakan sudah mau habis. Nah ini dalam pikiran murid-murid. Beda konteks sama Tuhan Yesus. Selanjutnya pembicaraannya, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, kenapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti apakah telah degil hatimu? Dikatakan degil Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan, kamu punya mata. Mata di sini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani dikatakan blepo. Tidakkah kamu melihat? Melihat artinya di sini mengetahui dari pengalaman. Dan kamu mempunyai telinga. Tidakkah kamu mendengar? Mendengar di sini artinya dikatakan akowo yang berarti belajar dari pengalaman. Nah, penekanan Yesus di sini. Tidakkah kamu ingat lagi? Pola pikir murid-murid adalah waduh, tidak ada makanan. Tapi Yesus mengingatkan, tidakkah kamu ingat lagi? Nah kita lihat selanjutnya. Dalam penekanan Yesus kepada murid-muridnya, Yesus ngingatin gini. Tidakkah kamu ingat? Pada waktu 5 roti tambah 2 ekor ikan memberi makan 5.000 laki-laki. Sekali lagi, ayo kita matematika semuanya Bapak Ibu di rumah ya. 5 roti tambah 2 ikan. Kalau 5.000 laki-laki bersama istri dan anak-anak, katakanlah 12.000. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 12.000. Tapi yang Yesus tanyakan kepada murid-murid bukan 12.000-nya. Yang Yesus tanyakan kepada murid-muridnya adalah sisa berapakah? Kemudian Yesus sambung, pada waktu 7 roti memberi makan 4.000 laki-laki, katakanlah bersama istri dan anak 10.000, sisa berapa? Yang ditanyakan Yesus kepada murid-muridnya adalah sisanya, penekanannya sisanya. Kemudian Yesus menekankan lagi, tidakkah kamu ingat? Jadi kalau setiap kita saat ini, mungkin ada yang saat ini khawatir, melewati masa yang sukar seperti ini, masa yang menyusahkan seperti ini, Tuhan mau ingatkan buat setiap kita. Tidakkah kamu ingat bahwa selama ini Tuhan, aku Tuhan kata Tuhan, sudah memelihara engkau, bahkan membuat kita semua berkelimpahan, sudah menjaga setiap kita, sudah menjamin setiap kita, memelihara anak-anakmu. Jangan khawatir setiap kita di rumah, warga kerajaan jangan khawatir, ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kuasai pikiran kita. Dan yang kedua, ini tetap menjadi hal yang sangat ampuh. Yaitu apa? Mengucap syukurlah. Mungkin yang saya sampaikan simpel, tapi mari kita lakukan di rumah. Dan saya percaya kita semua akan kuat. Mazmur 103 ayat yang kedua. Ketika Raja Daud mengalami hal yang susah, apa yang dia lakukan? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang dia lakukan, dia paksa jiwanya untuk memuji Tuhan. Mari setiap kita warga kerajaan Allah di rumah, ketika kita sudah mulai lemes, berpikir gak ada harapan, masuk 2021, seperti Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Paksa jiwa kita. Jiwa di sini bahasa aslinya adalah nefes, yang artinya kembali lagi kepada pikiran. Ayo perintahkan pikiran kita memuji Tuhan, mensyukuri keadaan yang ada. Sebab ketika pikiran kita bersyukur, membuat perasaan kita jadi lebih tenang Bapak Ibu. Ketika perasaan kita jadi lebih tenang, membuat output kita, tadi kalau saya katakan input kan mata dan telinga. Kalau di dalam medan peperangan pikiran kita menaklukkannya pada Kristus. Kemudian perasaan kita jadi tenang. Dan apa yang terjadi? Output kita, perkataan kita menjadi benar. Dan perkataan kita akhirnya apa yang terjadi? Mengucap syukur. Kenapa kita harus bersyukur dalam kondisi seperti ini? Mari kita lihat. Karena justru ketika kita mengucap syukur, yang pertama adalah kita setuju dengan keputusan Tuhan. Siapakah kita berani gak setuju dengan keputusan Tuhan Bapak Ibu? Ketika suami saya didiagnosa COVID pada 21 Maret kemarin, pada waktu itu masih belum banyak orang yang terinfeksi COVID,
Tapi saya belajar apa? Mengucap syukur. Kami belajar mengucap syukur. Siapakah kami mau protes sama Tuhan? Siapakah kami seandainya kami berkata, kok bisa ngalami seperti ini, kok teganya Tuhan? No, tapi mari bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita setuju dengan keputusan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika kita bersyukur itu menghubungkan kita dengan kehendak Tuhan. Kita bukan jalan sendiri, tapi ketika mulut kita, output kita bersyukur, itu menghubungkan kita dengan kehendak Tuhan. Yang selanjutnya justru mengubah suasana hati yang tadinya negatif, jadi kita lebih positif, lebih nyaman. Dan hal yang selanjutnya dari mengucap syukur ini yang paling penting. Ketika kita mengucap syukur, itulah saat kita menarik mujizat dari Tuhan. Perhatikan, ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, mengubah 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 laki-laki. Dengan cara gimana? Dia menengadahkan roti tersebut dan mengucap syukur. Jadi ketika kita mengucap syukur di tengah ketidakmungkinan, itu sama saja dengan kita mempersembahkan semuanya ini kepada Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang berperkara. Dan kemudian dikatakan ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Yesus mengucap berkat pada apa yang ada sehingga itu membuat mujizat. Sekarang apa yang ada pada kita di rumah? Mungkin Bapak Ibu cuman bilang gini, saya dipecat Bu, di PHK, hidup kami cuma tinggal pesangon 3 bulan. Kami sudah tidak ada apa-apa lagi, kami sudah kekurangan saat ini. Saat ini mari kuasai pikiran kita, kemudian perasaan kita jadi tenang, ucapkan syukur dari mulut kita, dan ucapkan berkat apa yang sekarang tinggal padamu. Ketika kita mengucap berkat, katakanlah anakmu, aduh Bu, anak saya ini ketika sekolah online ngalami penurunan nilai, jadi males, sekarang kok jadi suka main game. Itu banyak keluhan-keluhan yang kami dengar. Sekarang jangan marahi maki-maki anak kita, tapi ucapkan berkat kepada anakmu. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, perkatakan hikmat, ucapkan berkat apa yang ada pada kita saat ini. Yang selanjutnya yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Justru saat-saat seperti ini banyak orang yang mengalami konflik dalam keluarga. Seperti tadi saya ceritakan bahwa di kota ini, di kota itu, dan seharusnya masih banyak lagi data membuktikan gugatan-gugatan perceraian. Tapi kita tidak jadi sama dengan dunia ini. Kita justru harus merapatkan barisan. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kata mereka berarti bukan tunggal, tapi lebih dari 1 orang. Ini bicara di dalamnya suami istri juga. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena menerima upah dari jerih mereka. Di dalam Mazmur 133 juga dikatakan, ketika kita rukun bersama, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya kepada kita. Saat ini ketika kita mengalami masa-masa sukar, suami istri rapatkan barisan. Memang bisa terjadi konflik, tapi sekali lagi konflik dari mana? Dari pikiran kita. Seringkali kita asumsi sama pasangan kita. Inilah saatnya, inilah waktunya ketika kita harus benar-benar duduk bersama, cari kesepakatan, minta hikmat Tuhan, minta ide-ide baru, dan akan mengalami upah mereka. Saya jelaskan kata upah mereka dengan saya beri sebuah kesaksian Bapak Ibu. Maksudnya apa upah mereka? Seperti ini. Ada penelitian, 1 ekor kuda dapat menarik 250 kilo. Tapi kalau 2 ekor kuda bersama-sama, bukan 2 kali lipat menjadi 500 kilo. Bukan, tapi menjadi 6.500 kilo. Tapi harus bersama-sama. Mungkin setiap kita di rumah suami istri seperti ini, lu sendiri, gua sendiri. Atau mungkin istri-istri tadi seperti saya katakan, banyak istri yang menggugat bercerai bilang mungkin berkata seperti ini. Karena ini juga laporan datang kepada kami. Mereka bilang suamiku sejak COVID jadi bawel. Malah di PHK mulanya coba-coba main game. Akhirnya sekarang ketagihan game. Tadinya coba-coba lihat video-video, sekarang ketagihan pornografi Bu. Apa yang harus kami lakukan? Daripada dibawelin suami, aku bisa kok cari duit sendiri, lebih baik aku kerja sendiri, hidup sendiri. No. Seperti ini, perhatikan, kalau 250
Terus kemudian sendiri-sendiri kerja 250, 500. Sedangkan kebutuhan kita nggak berkurang, pendapatannya berkurang. Sekarang yang harus kita lakukan, kita mari bekerja bersama-sama, sepakat, rapatkan barisan, dan minta Tuhan hikmat. Tuhan akan memberikan ide-ide dan terobosan. Kami punya kerabat, dia seorang yang bekerja di bakery, Bapak Ibu. Dan pada awal PSBB ketat pertama di Jakarta, apa yang terjadi? Wah, dia bilang omsetnya bukan hanya menurun, tapi terjun bebas. Dia sampai bilang bahasa Jawanya kepada kami, enggak nutut, enggak nyucuk bahasa Jawanya. Enggak mungkin bisa apa yang kami terima ngalamin penurunan seperti ini bisa menutupi semua biaya-biaya. Dan jangan lupa, pada awal PSBB ketat yang pertama kemarin kita tahu semua bahwa berita menyatakan ibu-ibu di rumah jadi belajar bikin kue. Nah akhirnya kerabat kami ini mengalami terjun bebas omsetnya. Apa yang terjadi? Mereka bukan saling menyalahkan, tapi mereka berdoa bersama sepakat merapatkan barisan minta Tuhan hikmat dan ide apa yang harus dilakukan. Nah PSBB pertama pada waktu pertama ketat itu, banyak orang kan akhirnya di rumah nganggur, work from home, nonton drakor, drama Korea. Akhirnya terjadilah demam Korea di mana-mana. Nah mereka punya ide, kalau orang lagi demam Korea, lebih baik aku juga bikin roti Korea. Jadi mereka bikin bakery namanya Korean Garlic Bread, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Rotinya ini booming sekali, laris luar biasa. Mereka cerita kepada kami, harus bangun subuh-subuh berdua suami istri bekerja sama karena nggak keburu kalau ngandalin pegawai doang. Mereka bekerja, wow. Diberkati Tuhan luar biasa, bukan hanya nutupi kebutuhan biayanya, tapi melebihi luar biasa. Jadi yuk rapatkan barisan. Tapi dalam merapatkan barisan, kita juga harus melihat bahwa komunitas penting. Di dalam pengkhotbah tadi, ayat pasal 4 ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Yuk gini, kita perlu rapatkan barisan suami istri. Tapi ketika berdua kita kuat, kadang-kadang kita juga butuh pertolongan teman lain yang mengencourage kita, memberi masukan buat kita. Di situ dikatakan pengkhotbah 4 ayat yang ke-10. Tetapi why orang yang jatuh, yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya. Memang kami pahami sekarang, di saat-saat COVID seperti ini kita nggak mungkin berkumpul beramai-ramai karena kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Paling tidak dengan orang inti yang dekat sama kita, di mana bisa membangun kita. Yesus contohnya, ketika Yesus masih sebagai manusia hidup di muka bumi ini, dia 100% Allah, 100% manusia. Dalam kealahannya seharusnya dia mampu dan sanggup. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita, justru sebagai manusia dia membutuhkan komunitas orang-orang yang membangun dia. Di dalam Matius 26 ayat 37 dan 38 dikatakan, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa gemetar, sedih. Dan ayat yang ke-38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka itu 3 yang orang intinya tadi, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, dia butuh orang-orang yang dekat. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Mari setiap kita di rumah untuk kita bisa melewati masa-masa seperti ini. Selain rapatkan barisan, kita tetap juga membutuhkan orang-orang yang bisa mengangkat kita. Paling akhir apa yang harus kita lakukan? Kita harus memanage sekarang, mengelola apa yang ada pada kita. Mungkin setiap kita saat inilah harus bertobat dari gaya hidup, pola belanja yang lama. Kalau sebelumnya kita belanja bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan. Saat inilah kita harus belajar mengubah pola hidup kita. Di dalam Matius 25 ayat yang 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu.
Hai hambaku yang baik dan setia, engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi mari, justru kesempatan kita seperti ini, mungkin saja kita mengalami penurunan, mungkin ada suami yang dirumahkan, gaji dipotong 50%, di mana kita harus cukup dengan apa yang ada. Kita akan tetap bisa hidup. Perhatikan, saya berani membuat statement seperti ini. Selama kita hidup benar dan kita mengelola dengan benar, tidak ada yang namanya kita kekurangan. Enggak mungkin Bu, kebutuhanku enggak berkurang, pendapatanku berkurang. Tapi selama kita tetap berpegang pada kebenaran takut Tuhan dan kita kelola ini manage, kita harus tahu persentasinya. Mungkin gajinya sekian. Nah, tetap yang pertama harus perpuluhan. Kita harus melakukan hukum Tuhan. Mungkin di rumah akan berkata seperti ini, gimana perpuluhan? Boro-boro perpuluhan Bu, hidup aja sehari-hari sudah mepet, ngepres, gimana perpuluhan? Kalau mindset kita seperti itu, mindset kita, aku mana cukup dengan memberi perpuluhan, hidupku aja pas-pasan. Senantiasa, niscaya Bapak Ibu akan hidup dalam seperti itu terus. Tapi firman Tuhan bukannya akan berkata, ujilah aku. Jadi manajelah hidupmu dengan benar. Manajelah keuanganmu dengan benar. Yang pertama tetap 10% perpuluhan, itu hukum. Kami pun juga melakukan hal yang demikian. Dan kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada aja pertolongan Tuhan. Manage kami seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ini bukan hanya harus menjadi pola buat setiap kita, tapi ini yang kami lakukan. Kami perpuluhan 10%. Kami ada persentase untuk menabur dan menabung gitu ya. Kemudian kita menabung dan mungkin juga di situ mungkin investasi. Nah, kemudian kehidupan sehari-hari, entah anak sekolah, entah listrik, sewa rumah dan sebagainya. Tapi mari justru kesempatan ini kita belajar memanage. Justru kesempatan ini Tuhan melatih kita untuk mengelola dengan benar. Saya percaya kita semua pasti akan bisa melewati masa yang sukar ini. Dan jangan khawatir, kita akan memasuki musim yang baru. Selama di musim ini, saya ingatkan lagi dan saya simpulkan apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, kuasai pikiran kita. Yang kedua, tetaplah mengucap syukur. Karena dengan kita bersyukur, kita menarik mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, setelah itu apa? Rapatkan barisan suami istri dan merapatkan barisan minta hikmat Tuhan. Rapatkan barisan dengan orang-orang yang terdekat. Dan yang paling akhir, kelola. Saya percaya ketika kita memasuki musim yang baru, kita akan memasuki dengan penuh sukacita. Dan terakhir, waspada apa yang menjadi input dan output kita. Input kita, mata dan telinga kita. Jangan terus membiarkan diri membaca dan mendengar yang hoax. Tapi inilah saatnya kita baca renungan firman Tuhan. Dan waspada ketika kita lagi jengkel dengan pasangan kita atau anak-anak kita, output kita lewat mulut kita, perkatakan firman, karena apa? Kita sudah mengalahkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati warga kerajaan Allah. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena firman-Mu berkata ketika kami melewati masa sukar, Engkau sudah memberikan kebenaran itu dalam hati kami. Kami akan pegang itu sebagai sesuatu kekuatan sehingga kami bisa melewatinya. Kami akan senantiasa berjaga-jaga dengan pikiran kami. Kami akan senantiasa berjaga-jaga Tuhan dengan perkataan kami. Dan kami mau senantiasa bersyukur. Kami mau merapatkan barisan. Dan kami juga Tuhan akan terus bersama-sama Engkau. Dan kami akan mengelola dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan melewati ini semua bersama Engkau. Dan kami sukses dengan penuh sukacita. Berkatilah warga kerajaan Allah yang mendengarkan ini semua. Berkatilah pekerjaan mereka, anak-anak mereka yang bersekolah. Berkatilah kesehatan, berkatilah keluarga, berkatilah pelayanan semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga,
saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Mohon ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Mohon sucikan, kuduskan, layakkan, tahirkan setiap kami, supaya kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saudara bisa angkat roti saudara, dan saudara bisa baca ayat yang tertulis di dalam roti yang saudara pegang. Saya mendapat dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara angkat roti saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara bisa melihat roti ini saudara, seperti roti yang dipecah-pecahkan ini, demikianlah tubuh Kristus yang terpecah-pecah karena dosa kesalahan kita. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Kristus. Mari kita angkat cawan kita saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti cawan, seperti anggur yang tercurah ini, demikianlah darah Kristus yang tercurah karena pelanggaran kita. Apakah saudara meyakini bahwa cawan ini, bahwa anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan Yesus di kayu salib menebus menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menggantikan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah keselamatan ini. Kami berharap biarlah melalui perjamuan kudus ini kami semakin menghargai karya keselamatan-Mu Tuhan. Kami semakin mengerjakan anugerah keselamatan ini dengan takut dan gentar. Kami semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Saya berdoa saudara diberkati dan diberi kekuatan melalui firman Tuhan dengan tema yang luar biasa dari Ibu Nancy, ya, tegar di masa sulit, ya, di masa sukar, tegar di masa sukar. Ini sungguh akan memberkati Anda. Saya percaya saudara sangat diberkati. Tuhan Yesus luar biasa baik. Tuhan Yesus selalu menolong dalam setiap keadaan apapun yang kita alami, asal kita percaya di dalam perlindungan Tuhan. Saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri dan mempersiapkan persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Kita akan berdoa. Saudara, minggu ini adalah minggu pertama di mana kita biasa mengembalikan perpuluhan. Saya mau beri laporan kepada saudara jemaat Tuhan semua bahwa persembahan perpuluhan yang saudara kembalikan selama ini sungguh sangat luar biasa, sudah memberkati banyak orang.
gedung gereja tetap bisa kita pakai sampai hari ini. Semuanya masih sangat diberkati. Jemaat Tuhan yang ekonominya begitu lemah, bahkan sampai hampir bangkrut, gereja bisa berperan. Ya, nanti kita akan buatkan sesi kesaksian jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati dengan pertolongan dan bantuan dari keuangan gereja yang saudara kembalikan melalui perpuluhan maupun diakonia maupun persembahan misi dan lain-lain ya. Ada yang usaha restonya sudah tidak bisa jalan karena kekurangan modal, kita bisa bantu dengan sedikit modal dan sedikit demi sedikit semua berjalan, roda berjalan. Ada yang usaha Grab car ya, mobilnya tabrakan, asuransi nggak bisa bayar, harus bayar belasan juta dengan uang sendiri, semua tabungan terkuras habis. Pada saat seperti ini gereja bisa muncul, bisa datang sebagai penolong, memberi jalan keluar ya dengan kemampuan kita. Akhirnya mobil yang hancur bisa diperbaiki dengan kemurahan Tuhan. Kita berdoa usaha yang sudah sempat terhenti ini bisa kembali berjalan dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara jangan meremehkan berapapun besar uang atau jumlah yang saudara kembalikan sebagai perpuluhan. Itu sungguh sangat bermanfaat bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya. Saudara jangan pernah terintimidasi dengan besarnya persembahan yang saudara berikan. Itu tidak ada artinya karena bukan Tuhan yang butuh, bukan Tuhan hanya melihat hati dan melihat sikap saudara dan ketaatan saudara. Saudara percaya semuanya Tuhan lakukan ini karena mengasihi saudara. Kita juga sempat menolong seorang pedagang siomay yang sudah hampir menyerah. Sekarang usahanya begitu ramai, begitu diberkati, bahkan di luar dugaan omsetnya di masa sulit bahkan naik 2-3 kali lipat, dan masa kerjanya semakin pendek, hanya beberapa jam kadang sudah selesai, sudah habis. Semua karena Tuhan baik. Dan banyak anak-anak yang kita biayai uang sekolahnya sekarang masih tetap bisa melanjutkan kuliahnya, semua karena Tuhan ya. Ada beberapa yang mengalami kemalangan ya, yang benar-benar sulit, sampai biaya penguburan saja sangat kekurangan. Pada saat itu gereja kita bisa tampil karena kemurahan Tuhan, karena saudara taat mengembalikan perpuluhan. Saya sangat percaya apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah diabaikan dan dilupakan oleh Tuhan. Saya berdoa Tuhan tidak pernah mengangkat pagar proteksi yang selama ini Tuhan lakukan di dalam kehidupan Anda, keluarga Anda. Dalam kondisi apapun juga proteksi Tuhan itu sempurna. Saya berdoa agar pundi-pundi keuangan saudara tidak pernah bolong, tidak pernah bocor tanpa jelas. Kenapa? Saudara percaya saja apa yang saudara tabur, apa yang saudara berikan itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara akan diberkati. Itu janji Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara, mari persiapkan persembahan saudara. Saudara bisa menabur melalui QR code maupun transfer ke rekening yang tertera. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan. Kami diberkati, kami diberi kekuatan, kami menjadi semangat di dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Tuhan selalu ada jalan keluar di dalam Engkau. Thank you Lord Jesus. Bapak hamba berdoa Engkau berkati Ibu Nancy dan Pak Roni, berkati keluarga besar semua diberkati, berkati pelayanan mereka di Jakarta, bahkan di seluruh dunia. Tuhan menolong menyertai mereka. Jauhkan dari masalah dan persoalan, jauhkan dari kesombongan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Thank you Lord Jesus. Bapak, sebentar kami akan menabur, kami akan mengembalikan perpuluhan, kami akan memberi yang terbaik, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan lindungi setiap kami, terutama hari ini, Tuhan lindungi setiap keluarga kami. Dari
segala mara bahaya, dari sakit penyakit, yang sakit disembuhkan. Thank you Lord Jesus. Usaha dan bisnis kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau yang bekerja Tuhan, lindungi, berkati pekerjaan perusahaan tempat kami bekerja, berkati pemilik perusahaan tempat kami bekerja. Thank you Lord Jesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum, menjadi dupa yang harum sampai di hadapan-Mu. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami memberi dengan sukacita, haleluya, amin. Silakan menabur, saudara bisa menabur dengan QR Code, bisa dengan electronic payment, ya, GoPay, dan OVO, dan lain sebagainya, atau M-Banking. Juga dengan transfer ke rekening perpuluhan, rekening persembahan diakonia maupun rekening persembahan misi. Saya percaya semuanya akan memberkati banyak orang. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Amin. Tidak terasa saudara, kita akan mengakhiri ibadah online kita. Saudara bisa bangkit berdiri kembali, kita doa syafaat, selanjutnya kita akan menerima doa berkat saudara. Bapa di dalam sorga, sebelum kami mengakhiri ibadah online kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara yang kami kasihi, yang kami pun percaya ada di dalam pemikiran Tuhan, ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Kami berdoa biar kehendak-Mu Tuhan, kedaulatan-Mu Tuhan terwujud di bumi Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa supaya ada shalom, supaya ada damai sejahtera melingkupi, menguasai negeri Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin kami, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, seluruh kabinet, TNI Polri, semua lembaga negara, bahkan semua kepala daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, marifat, inspirasi, takut akan Tuhan bagi para pemimpin kami, supaya para pemimpin kami bisa memimpin negeri yang besar ini dengan takut dan gentar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu para pemimpin kami di dalam menjaga kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan, mohon berikan kekuatan, mohon anugerahkan keselamatan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami berdoa, kami berharap biarlah di masa-masa sulit ini seluruh rakyat Indonesia tetap mencari Tuhan. Tolong Tuhan, selamatkan Indonesia Tuhan, selamatkan Tuhan. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia Tuhan, yang sakit mohon Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat mohon Tuhan berikan kelegaan. Selamatkan Tuhan, selamatkan Tuhan. Bahkan yang putus asa mohon Tuhan berikan pengharapan yang baru. Kami berdoa untuk gereja-Mu dimanapun berada, biar Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan kasih-Mu Tuhan. Biar gereja-Mu bisa memberi dampak, menjadi dampak bagi masyarakat dimanapun gereja-Mu berada Tuhan. Tetap menjadi terang dunia dan garam dunia. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri, kami mohon turunkan berkat Tuhan bagi kami semua. Mari saudara bisa angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu saudara, ibadah online sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.